Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji lebih dahulu? Ini artinya apabila seseorang itu sudah berani berkata bahwa saya beriman kepada Allah, saya yakin kepada adanya Allah, maka siap-siaplah menghadapi ujian. Kenapa orang yang beriman yang diuji? Karena yang ulangan, yang ujian itu mesti anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tidak usah ulangan, naik kelas berapa nantinya. Yang diuji justru orang-orang yang beriman kepada Allah. Semakin tinggi kualitas keimanan, maka semakin berat ujian yang akan diberikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, inna asyaddal bala'al anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubutulian nasu ala hada bidini. Bahwa ujian terberat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi. Jadi ujian terberat itu kepada nabi dulu, kemudian para wali, kemudian para ulama, ke bawah dan ke bawah akan diuji setiap manusia menurut kekuatannya memegang agama. Semakin kuat, semakin teguh ia berpegang kepada agama, maka semakin berat ujian yang akan diberikan kepadanya. Kita lihat sejarah kehidupan para nabi, para rasul. Tidak ada nabi atau rasul itu yang dianak emaskan. Semua berjuang, semua menderita, semua berhadapan dengan cobaan, ujian, fitnah, ancaman, bahkan nyawa taruhannya. Ada rasul yang oleh karena tidak mau mengikuti doktrin penguasanya yang zalim, bahkan dia hancurkan berhala-berhala yang disembah oleh penguasanya, ditangkap, bukan sekedar ditangkap, dia dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada rasul yang tanpa dosa, difitnah 9 tahun mendekam dalam penjara tanpa dosa, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada rasul yang oleh karena dianggap pengidap penyakit yang menjijikkan, dia dikucilkan, diusir dari tempat tinggalnya bertahun-tahun, Nabi Ayub alaihissalam. Ada rasul yang dalam hal melaksanakan dakwah berhadapan dengan putranya sendiri yang membangkang, Nabi Nuh alaihissalam. Ada rasul yang berhadapan dengan istrinya sendiri yang membangkang, Nabi Lut alaihissalam. Mereka diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji berhadapan dengan penguasa yang zalim. Namun satu kali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Semakin tinggi cobaan, semakin membaja iman, semakin mengkristal akidah, semakin terbentuk yang namanya keyakinan. Hal ini yang perlu kita jadikan contoh. Karena jujur di saat sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sangat sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Maka Rasulullah itu, beliau bukan saja pintar memberikan contoh, tapi juga bisa menjadi contoh. Jangan sampai kita dengar ada orang berkata, dengarkan perintahku, laksanakan ucapanku, tapi jangan contoh perbuatanku. Itu yang banyak sekarang. Kita ini perlu figur, perlu idola, perlu keteladanan, dan itu sudah diberikan oleh para nabi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kamu dengan yang enak dan yang tidak enak. Bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya itu pun cobaan. Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi dia gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Ketika miskin dia hamba Allah, taat beribadah kepada Allah 5 waktu di masjid. Tapi setelah menjadi orang kaya, punya banyak harta, tidak pernah lagi masuk masjid. Nanti hari Jumat baru masuk masjid, itu pun terlambat masuk, paling cepat keluar, baru ambil lagi sandalnya orang. Tak kala dia orang biasa-biasa, dia hamba Allah. Tapi setelah punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, nilainya bergeser menjadi hamba pangkat dan budak jabatan. Mengalami proses degradasi. Banyak orang yang tadinya dengan lantang teriak-teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, hanya karena belum dapat kesempatan. Tapi setelah dia naik dapat kesempatan, ternyata korupsinya lebih hebat daripada orang yang dia teriaki.
proses pergeseran nilai ini terjadi karena orang tidak memiliki stabilitas temperatur batin, dan itu karena rapuhnya nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, menghadapi kunci dari segala macam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Kami akan uji kamu dari sebagian kecil, dari rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Inilah bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diuji kita dengan perasaan takut, yang kaya takut jatuh miskin, yang berpangkat takut jatuh kedudukannya. Dengar ada mutasi seperti orang yang dimutilasi, cari embak, cari dukun, cari tuyul, cari paranormal yang memang otaknya tidak normal. Takut menghadapi kekurangan harta, takut menghadapi kekurangan jiwa, artinya takut menghadapi penyakit, takut menghadapi kematian. Padahal hidup di dunia ini hanya sekedar menunggu giliran saja. Apa sih yang tidak berakhir di dunia ini? Lalu apa yang kita miliki dalam artian mutlak? Jangankan harta, jangankan rumah, jangankan kendaraan, ruh saja yang menyebabkan kita hidup itu hanya sekedar hak guna pakai, bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Kalau yang punya mau ambil, apa daya dan kekuatan kita? Ruh saja tidak sanggup untuk kita pertahankan, apalagi harta, apalagi jabatan, apalagi kedudukan. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti gundah? Bukankah hidup ini hanya sekedar menunggu giliran saja? Terkadang ada manusia takut kepada sesuatu yang tidak beralasan. Oleh karena itu, perintah agama ketika kita berhadapan dengan cobaan, berhadapan dengan ujian, maka bersabar, perbaiki sholat kita, banyak berdoa kepada Allah, dan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga orang ketika tertimpa musibah, dia ucapkan kalimat innalillah, tapi menangisnya juga tidak mau berhenti-berhenti, meratapnya tidak mau berhenti-berhenti. Baru terbatas pada lipstik, dekorasi, ucapan, belum membentuk sikap hidup. Lalu bagaimana keyakinan ini supaya bisa membentuk sikap hidup? Kala suatu saat nanti kita harus kehilangan harta yang sangat kita cintai itu, kenapa tidak kembali kepada innalillah? Karena dulu pun ketika kita lahir ke alam dunia ini, tidak ada sedikit pun harta yang kita bawa. Kalau suatu saat nanti kita harus melepaskan jabatan yang kita senangi itu, kenapa tidak kembali kepada innalillah? Karena dulu pun ketika kita lahir ke alam dunia ini, tidak ada pangkat yang kita sandang, jabatan yang kita bawa. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Dari Allah rizki datang, kepada Allah juga rizki akan kembali. Oleh karena itu, buat orang yang tingkat keimanannya sudah sedemikian mapan, sudah sedemikian kuat, mereka tidak hanya sabar ketika diuji dengan kemiskinan, tapi dia juga mampu bersabar ketika diuji dengan kekayaan. Orang yang kuat keimanannya ketika menjadi orang kaya, beralih menjadi orang miskin, tetap dia menjadi orang sabar. Contoh Nabi Ayub. Ketika dia menjadi orang yang sangat kaya di kampungnya, taat beribadah kepada Allah, rajin sujud, rajin zikir kepada Allah. Ketika dia jatuh miskin, datang iblis, Ayub, kau ini sekarang jadi orang paling miskin. Binatang ternakmu binasa, hartamu habis, dan kau sekarang bangkrut. Tapi apa ucapan yang keluar dari bibir Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kekayaan kepada saya, kejayaan, kesejahteraan kepada saya. Dia yang memberi, dia yang mengambil apa daya dan kekuatan saya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.